Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farizal Abidin. Ini 20010322009. Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Kuliah di Universitas Maulana Malik Ibrahim. Di sini saya memenuhi tugas semester saya, yaitu media pembelajaran, media bahan ajar dan pembelajaran. Oke, tugasnya adalah suruh wawancara guru yang sudah lebih dari 5 tahun mengajar. Oke, saya di sini alhamdulillah yang saya wawancarai itu adalah 25 tahun sampai sekarang yang sudah mengajar. Menurut saya cukup wow. Mungkin ada yang lebih tua lagi ya kalau menurut dalam proses pengajaran, tapi kalau di sini termasuk alhamdulillah sudah lama mengajar dan banyak pengalamannya. Yaitu yang saya wawancarai adalah kepala sekolah MI Nurul Huda yang bertepatan di sebelahan di Universitas Nurul Huda Sukaraja. Tempat wawancara saya di rumah karena sekolah ya udah libur ya, jadi ya maklum lah kalau wawancaranya di rumah. Oke, ini dia hasil wawancara yang telah saya lakukan kepada kepala sekolah MI Nurul Huda. Nama Miftahul Anwar, biasa ditulis dalam ijazah atau surat-surat dinas M. Anwar. Ini 1797302042007101002. NIP 4 di rumah. Pengalaman mengajar kalau mengajar sejak tamat dari Aliyah 93, kemudian pengabdian tahun 95 sampai sekarang, tapi tempatnya berpindah-pindah. 95 itu di MI Nurul Huda, tahun 2004 itu merangkap MI juga MTS. Tahun 2008 akhir itu pindah di MIM Pangganagung sampai 2017 kembali lagi ke MI Nurul Huda Sukaraja sampai sekarang. Import lebih kurang ya, kalau 95 26 tahun. Apa yang Anda pahami tentang kurikulum? Kurikulum itu adalah target yang harus kita laksanakan di dalam menyampaikan suatu materi. Jadi dengan adanya target tersebut dari berbagai tingkatan kelas, itu berarti agar materi yang kita sampaikan tidak menyimpang atau tidak kemana-mana. Jadi punya tujuan, punya istilahnya bisa dilaksanakan visi dan misi madrasahnya. Madrasah itu dalam pendidikan punya tujuan khusus, dalam materi juga ada tujuan, sehingga apa yang disampaikan disesuaikan dengan tingkat atau jenjang
anak kelas. Jadi biar tidak lancu, tidak tumpang tindih, jadi berentetan terus. Artinya dari tingkat rendah sampai tingkat yang tinggi itu materi itu bisa dipahami oleh anak. Jadi kurikulum itu istilahnya target yang harus, aturan yang harus kita laksanakan untuk mengarahkan materi, untuk mengarahkan materi biar tidak menyimpang. Misalkan kelas 1 kurikulumnya tentang misalkan fikih, ya mengenal dulu ibadah, artinya niat-niat sholat dulu kita pahami, belum praktek itu biasanya di kelas 3 ke atas. Yang penting mengenal dulu. Kelas 1 itu misalkan dalam pelajaran yang penting 3M, membaca, menulis, menghitung. Yang penting bisa menghitung, bisa membaca, itu sudah berhasil kan gitu, pendidikan berhasil. Artinya memang targetnya harus bisa itu. Kalau kelas 1 kok belum bisa membaca, belum bisa menghitung, bahkan belum mengenal huruf, berarti kan belum berhasil kan. Dan kurikulum paling nggak 3M itu untuk kelas 1 dan 2. Kapan dilakukan kurikulum dari KPSB? Kurikulum 2013 diberlakukan itu mulai dari tahun 2013 diresmikan. Sejak diresmikan kurikulum itu, insya Allah MI langsung melaksanakan pakai itu. Tapi yang jelas, karena saya pada waktu itu kan masih guru dan saya bertempat di MIN, ada saya budaya negeri untuk swasta sini, saya belum masuk ke sini. Walaupun dulunya saya dari sini pindah tempat dan kembali lagi ke sini, tapi insya Allah untuk madrasah MI Nurul Huda ini oleh kepala sebelum saya ini sudah diberlakukan 2003. Apakah sarana dan prasarana sudah mencukupi dalam pelaksanaan kurikulum 2012? Untuk sarana dan prasarana kalau dikatakan mencukupi memang belum, tapi ya alhamdulillah sedikit sudah membantu, karena kurikulum 2013 itu kan bisa menyesuaikan dengan kondisi madrasah yang ada. Tapi kalau pelaksana ya dan sarana secara secara presentasi kalau 100% ya belum ya, tapi insya Allah 60% sudah ada. Bagaimana proses perjalanan kurikulum 2011 madrasah? Proses perjalanannya alhamdulillah sangat membantu, artinya itu cukup lancar karena dari kurikulum 2013 itu menyesuaikan dengan keadaan dan di sana banyak praktek, artinya tidak harus teori terus dan itu bisa dilakukan di luar ruangan, tidak harus di dalam ruangan melakukan teori terus, tidak. Jadi kadang-kadang anak itu diajak bernyanyi, diajak ke halaman sehingga tidak jenuh, nah, kan gitu. Dengan adanya belajar di ruang kelas itu bisa membantu anak berpikir lebih jernih, berpikir lebih dewasa, berpikir lebih luas. Tapi kalau hanya menggunakan kurikulum seperti sebelumnya, kurikulum KTSP, itu kan banyak teori, sehingga anak itu kadang-kadang jenuh di dalam kelas terus.
Alhamdulillah perjalanan kurikulum 13 itu bisa diterima oleh anak-anak, oleh guru, dan sekolah-sekolah yang lain itu pun juga menerima dengan baik. Dalam fasilitasnya? Fasilitas yang digunakan Seadanya atau? ya seadanya, sesuai dengan keadaan gitu. Karena apa, kalau mau mencari-cari yang nggak ada, kemudian biaya nggak ada, ya gimana. Tapi dengan fasilitas seadanya itu ya yang penting anak paham dan anak bisa mengerti, ya, itu sudah cukup. Sebetulnya kalau fasilitasnya alhamdulillah tiap tahun kita bisa memperbaiki dari kekurangan. Lama-kelamaan insya Allah bisa ditambahkan. Jadi apa kekurangan di tahun ini, di tahun depan, jika ada biaya untuk memfasilitasi, ya kita usahakan, kan seperti itu. Suatu contoh begini, kalau dulu kita belajar menggunakan kapur tulis, nah kemudian meningkat pakai sepeda. Nah kemudian meningkat lagi fasilitas yang digunakan karena kita sering mengerjakan atau menyampaikan itu dengan contoh-contoh atau gambaran-gambaran secara praktek. Itu kita kadang-kadang menggunakan proyektor. Jadi walaupun hanya ibaratnya satu, alhamdulillah sudah tersedia kan gitu. Jadi insya Allah lama-kelamaan nanti ya fasilitas itu akan kita usahakan, dan walaupun tidak sepenuhnya, yang penting kita tingkatkan gitu. Yang penting seadanya dulu, yang penting berjalan pendidikan. Hal apa yang perlu dievaluasi dalam kurikulum? Yang perlu dievaluasi dalam kurikulum 13 itu dulu alhamdulillah, tapi sekarang sudah kembali lagi. Itu kan pelajaran agama, kalau dalam kurikulum 13 itu kan jamnya sedikit. Sementara kita ini, terutama di tempat kita, itu kan di bawah naungan pesantren. Kalau diperbanyak jam pelajaran umum, itu kan ya kurang pas juga. Maka kurikulum 13 itu yang dulunya misalkan bahasa Arab 2 jam, kita tambah 3 jam kan gitu. Sebenarnya dalam kurikulum 13 itu juga harus memperhatikan materi-materi agama, apalagi kita yayasan di bawah naungan pesantren. Kemudian mengenai akhlak anak-anak kan juga itu. Kalau pelajaran agamanya kurang, untuk mengarah kepada perilaku anak untuk baik itu kan juga kurang, karena akhlaknya harus lebih baik. Makanya kita seimbangkan antara pelajaran umum dan pelajaran agama. Perlu kita tambah jam untuk pelajaran agama. Kalau hambatan dalam pelaksanaan kurikulum? Hambatan dalam pelaksanaan kurikulum itu kalau bagi guru itu biasanya membuat perangkat pembelajaran itu yang agak susah, agak males-malesan. Karena apa? Itu dulu, alhamdulillah sekarang sudah mulai baik. Karena dulu SDM guru yang jelek, hambatannya ke situ. Kemudian namanya guru honor, dengan dikatakan upah kok nggak pantas, dikatakan gaji cuma sedikit, artinya imbal baliknya itu untuk penyemangatnya kan kurang. Jadi namanya honor berbeda dengan PNS. Kalau PNS kan banyak, artinya penghasilan. Nah dengan
honor yang sedikit lah dikatakan kalau kita itu apa namanya ya, bukan kalau bahasa kita itu apa ya, tanda terima kasihnya kita itu. Nah itu kan cuma sedikit sehingga nggak seimbang kalau dibandingkan dengan waktu bekerja bagi guru. Makanya perlu peningkatan mungkin kalau, nah alhamdulillah kan sekarang pemerintah sudah memperhatikan kalaupun sedikit bagi mereka yang SDM-nya sudah mulai nikah, ijazahnya S1 itu kadang ada perhatian, ada insentif, ada itu kan sudah lumayan juga. Itu sebagai penghambat bagi saya. Kenapa? Karena orang guru-guru itu males buat perangkat pembelajaran, katanya nggak sesuai kan dengan niat, ikhlasnya kurang kan gitu. Itu penghambat. Yang jelas SDM dan imbal baliknya itu yang kurang. Oke Pak, terima kasih. Oke, itu tadi adalah hasil wawancara terhadap Kepala Sekolah MI Nurul Huda. Apabila dari teman-teman maupun saudara seluruh Indonesia yang memiliki atau yang tersinggung dalam wawancara saya minta maaf sebesar-besarnya. Kalau memang tidak terima ya selesaikanlah secara baik-baik, karena di sini namanya saya itu orangnya baik, tidak mau aneh-aneh. Itulah hasil wawancara. Ya memang itulah hasilnya yang setelah saya wawancarai kepada kepala sekolah. Kalau memang tidak terima ya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.